menjadi penerus Rasulullah. Menjadi apa? Penerus Rasulullah. Hati kalian harus ditanamkan itu penerus Rasulullah. Tugasnya Rasulullah itu apa? Tugasnya Rasulullah apa? Dakwah kemana? Kemana? Ke seluruh dunia, ya kan? Ke seluruh alam. Tugasnya Rasulullah dakwah ke seluruh alam. Kalian mau nggak dakwah ke Amerika? Mungkinkah kalian dakwah sampai Amerika? Mungkinkah kalian dakwah sampai Eropa? Mengislamkan presiden-presiden, perdana menteri, mengislamkan orang-orang Eropa. Mungkin apa tidak? Sangat mungkin. Ini cita-cita besar kita. Kamu menghafalkan Quran, niatnya supaya nanti kamu faham, kamu mengamalkan, dan kamu dakwahkan. Al-Quran ini berisi jawaban dari semua masalah manusia, ya? Jawaban masalah semua manusia. Masalah semua manusia ada jawabannya dalam Al-Quran. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau sandal saya hilang, saya akan cari dari Al-Quran. Nyari sandal di Quran itu gimana? Bisa enggak? Ternyata untuk mencari barang hilang itu bukan hanya sandal tok yang hilang. Apa saja yang hilang ada itu dalam Al-Quran. Ada ayat. Coba sudah pada hafal belum? Ya bunayya, ya bunayya, innaha intaku misqala dzarratin fis samai au fil ardi. Terus ya bunayya innaha indaku misqala dzarratin fis samai au fil ardi. Terus ya'ti bihallah, ya'ti bihallah, ya'ti bihallah. Nanti barang yang hilang kamu ingat. Allah akan mendatangkan, maka kamu Allah akan berikan ingat. Kalau hatimu bersih, loh Ustadz, untuk bersih ya sudah istighfar sebanyak-banyaknya. Maka sebenarnya amalan di pondok ini amalan yang akan membuat kalian insya Allah cita-cita kalian apa saja akan dimudahkan kalau diamalkan dengan ikhlas. Kalau yang melakukan santri gimana Ustadz? Mana yang lebih baik? Apabila ustadz-ustadznya juga ikut, wah itu lebih hebat lagi. Ustadz-ustadznya ini lebih mantap lagi. Boleh enggak wali santri ikut belajar amalannya? Boleh, di sini ada. Di pondok wali santri boleh mondok 1 hari gitu ya Ustadz, terus itu ya. Ikut baca wiridnya, wirid sebelum subuh, wirid ba'da subuh, wirid apa? Banyak wirid-wirid yang ada di sini yang insya Allah wirid-wirid itu akan ada kemudahan. Tapi membaca wirid ini dengan penuh ta'zim, sungguh-sungguh. Ada orang baca wirid itu enggak ta'zim, kaya janjane wegah timbangane perkewuh ya wes. Nah, itu namanya enggak ta'zim. Membaca zikir itu dengan penuh ta'zim wal ihtiram, tasdiq wal yaqin, seperti taklim itu. Ta'assur bil qalbi. Dan niatul amal, karena di dalam zikir itu ada perintah-perintah yang tersembunyi di dalam wirid. Makanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu artinya maha suci Allah
dengan segala keterpujiannya dan maha suci Allah yang maha agung, itu ada tersembunyi perintah tidak di dalamnya? Ada. Kita ini maha suci Allah itu membaca subhanallah, tapi perintah di dalamnya apa? Di dalamnya berhusnudzon kepada Allah. Karena orang membaca tasbih adalah memuji Allah dengan memahasucikan Allah. Memahasucikan Allah apa? Hilangkan rasa suudzon dari dalam hati kita. Itu namanya mengamalkan subhanallah. Wa bihamdi, berarti kita selalu memuji Allah. Kalau sudah Allah itu yang maha suci dan maha terpuji, berarti pengamalan kita memuji Allah. Kalau memuji Allah berarti jangan pernah ingin memuji diri sendiri. Nah, itu namanya pengamalannya itu nanti panjang. Allah nanti akan membuka rahasia-rahasianya. Ya, monggo orang tua yang pengen belajar, saya tak mondok 1 hari, boleh. Amalannya seperti apa? Santri ini kalau ngamalkannya sungguh-sungguh, sudah. Kamu jangan takut hidup. Nanti saya hidup bagaimana ya? Saya tidak punya keahlian mencari uang. Jangan takut. Saya tidak punya titel. Jangan takut. Yang menjamin kalian siapa? Allah. Yang menjamin siapa? Allah. Jangan takut. Ya. Kamu tahu, orang cerdas sekali dan diberi oleh Allah kesempatan untuk belajar ilmu pengetahuan umum. Dia cerdas sekali, diberi kesempatan Allah belajar ilmu teknologi setinggi-tingginya. Bahkan di dunia ini dia termasuk 10 besar dari orang yang berhasil meraih ilmu teknologi. Prestasinya 10 besar di seluruh dunia. Siapa? Tahu enggak? Orang Indonesia. Pak Habibie. B.J. Habibie ini termasuk 10 besar orang yang berhasil mempelajari teknologi. Bahkan beliau ini orang yang menemukan teori membuat pesawat itu seimbang. Dulu pesawat itu masih agak kurang seimbang. Pak Habibie menemukan teori untuk membuat pesawat itu kalau terbang seimbang, tidak ada goncangannya. Maka teori ini dipraktekkan dan Masya Allah berhasil, sehingga Pak Habibie ini nggak boleh pulang ke Indonesia oleh Jerman, karena belajarnya di Jerman, nggak boleh pulang. Dikontrak seumur hidup, dicukupi seluruh kebutuhannya secara mewah di apa itu, di Jerman. Tapi akhirnya dipanggil Pak Harto, disuruh pulang, disuruh membuat apa itu perusahaan pesawat Nurtanio di Indonesia dan dijadikan wakil presiden. Beliau sudah jadi wakil presiden, sudah pernah jadi wakil presiden, dan juga beliau jadi bukan hanya ilmu dia ini, ilmu teknologi ya, jabatan ya pernah jadi wakil presiden, juga pernah jadi apa? Presiden sekalian. Tapi setelah tua ada penyesalan dalam hati. Ini namanya padahal orang yang paling sukses, sudah kalau disebut manusia paling sukses dalam urusan dunia, ilmunya tinggi, ya, titelnya wes paling tinggi, bukan hanya titel, tapi beliau menemukan penemuan yang termasuk penemuan yang amat sangat berharga bagi kemanusiaan. Maka beliau sangat pantas mendapatkan balasan duniawi luar biasa. Bukan hanya itu, secara jabatan jadikan apa? Wakil presiden. Bahkan dia dijadikan
presiden. Dan dunia mengakui, dan Indonesia juga mengakui, presiden Indonesia terbaik adalah Habibie, walaupun hanya 1 tahun. Masa 1 tahun itu krisis moneter pada waktu itu dari 15.000 dalam 1 tahun turun jadi berapa waktu itu? Dolar yang 15.000 turun menjadi 7.500. Ngajak rakyat Indonesia puasa Senin Kemis. Masya Allah waktu itu betul-betul usaha pribumi dimunculkan. Dalam waktu yang singkat ekonomi Indonesia baik, Pak Habibie walaupun hanya 1 tahun. Tapi ada tapinya, namanya manusia itu tetap ada tapinya. Setelah beliau tua, tidak jadi presiden, anak-anaknya disekolahkan semua, wah teknologi juga jadi orang cerdas, hebat. Setelah tua telek dewe ning omah, ternyata aku iki sok ben arep mati. Kelingan ilmu teknologi kuwi nggo ngopo iki? Ya ndek mben ketoke aku ngono ning saiki ini menjelang ajal saya. Ternyata seandainya saya disuruh memilih antara ilmu teknologi